Respati ini punya karakter yang sangat menarik sih buat saya. Dia ditinggal sama orang tuanya, meninggal secara tragis. Yang mengakibatkan Respati ini punya gangguan tidur yang sangat parah dan juga gangguan insomnia yang sangat parah juga. Gelisah orangnya, grief, depresif buat saya sih. Dan untuk memerankan Respati ini nggak mudah ternyata, nggak mudah seperti apa yang saya bayangin, karena di sini butuh komitmen, apalagi kita udah melihat dari sebelum syuting aja siapa aja yang terlibat, orang-orang di belakang layar sangat hebat, Mas Tata, ada semua orang-orang yang ada di sini dan juga tim-tim produksi yang sangat hebat juga. Jadi saya rasa di sini harus komitmennya 100% sih. Kayak ada yang kurang kalau misalkan saya nggak naruh 100% diri saya untuk Respati ini. Itu sih. Ya, sekarang kan di sini Devana juga sebagai pemeran utama di film horor nih sangat luar biasa nih ya. Jadi buat kamu kan oke, ambil kerjaan ini dengan komitmen yang sangat luar biasa. Apa hal yang paling men-trigger? Oke deh, kayaknya gue harus di sini karena udah tahu challenge-nya besar banget nih, Dev. Betul. Pertama karena karakter Respati yang aku bilang insomnia dan segala macam hal itu yang buat saya challenging banget, dan memang ternyata pada akhirnya saya saking ambisiusnya, saking berkomitmennya, saya sampai nggak tidur selama syuting 30 hari. Wow. 24 hari, karena saya terlalu fokus. Syuting di Jogja juga, habis itu dibantu sama Mas Tata segala macam untuk nge-build karakter sedemikian rupa. Semoga sih harapan saya gelisahnya Respati, nafasnya Respati yang agak gimana gitu kalau dilihat nanti di filmnya dan juga di trailer harusnya udah begitu terlihat gimana Respati membawa secara gesture, dialog dan lain-lain sih, semoga. Yes, Devano dan Endra, thank you Devano. Tapi penasaran sama Devano sebelum ke Keisha gimana build chemistry dan ke masing-masing pemain, karena Mas Tata mentionnya tadi ini teman-teman pada bandel tapi bandel in a good way untuk komitmen di filmnya. Gimana Dev nge-build chemistry dengan Keisha, Mika, dan juga ada Ratu Felicia di sini. Saya rasa nggak susah sih, karena di sini kita punya satu visi misi yang sama. Kita pengen komitmen di dalam film Malam Mencabut Nyawa ini, karena kita udah tahu apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita kerjakan di film ini. Jadi saya rasa untuk build chemistry kita ngalir gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Devano. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media kita. Oke. Bertanya soal Malam Pencabut. Oke, Mika dan Keisha boleh dong tadi di-spill lagi gimana sih totalitas apa kalian ya mungkin akhirnya kayak mikir gila gue all out itu ya, ternyata gue nggak pernah kepikiran, atau ada nggak? Mungkin di-spill satu-satu dulu. Aku dulu. Sebenarnya banyak banget adegan yang belum pernah aku perankan sebelumnya, yang tidak bisa aku sebut juga karena takut spoiler. Tapi menurut aku sejauh aku masuk ke dunia peran, ini peran terberat aku yang membutuhkan banyak energi secara fisik dan emosional. Sempat banyak banget adegannya kayak takut. Sebenarnya safety-nya sangat aman, cuman kadang-kadang kayak pergerakannya ada yang miss atau mungkin kurang tepat, jadi ada beberapa kayak luka-luka lah, blackout lah, banyak lah pokoknya kejadian-kejadian yang seru banget selama di lokasi. Ya, seperti Mas Tata tadi bilang, di balik ini banyak orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, itu membuat roh kita sebagai aktor tuh bangun lagi, jadi kita nggak kenal capek, nggak kenal, makanya Devano sampai pakai metode dia nggak tidur segala macam. Kita juga habis-habisan di situ, jadi semuanya merasa menyenangkan. Bahkan kita sempat mandi di set, di lokasi maksudnya. Mandi di lokasi. Jadi waktu itu adegannya panjang, dari siang sampai malam. Itu satu scene ya? Satu scene. Itu bahkan belum satu scene, kayak separuh scene-nya gitu. Terus itu karena harus balik ke awal, kayak harus bersih lagi. Akhirnya kita mandi cepet-cepet banget. Itu berapa lama tuh, cuma 10 menitan mandi, keramas, make up lagi, terus akhirnya syuting lagi gitu. Jadi sehektik itu sih kurang lebih di lokasi. Tapi kan berdua ini film horor pertama, Mika juga ya? Pertama. Yes, aku ada pertama. Pressure gak sih akhirnya, takutnya di orang kan mungkin kalau horor kayaknya emang kayak Kak Ratu udah ada cap sendiri, kok kan jadi ada pressure gak sih sama masyarakat nantinya? Sangat. Iya, lumayan karena challenging juga, tapi ya gara-gara persiapan kita juga matang, jadi kita dari trailer tadi kita cukup pede. Cukup sangat bangga. Iya, bangga banget. Sangat bangga. Apa mungkin kepikiran orang nantinya kayak ya udah ini cocok nih horor, jadi dapat horor mulu nantinya kira-kira
Gak apa-apa sih, aku senang banget, jujur aku senang banget main film horor. Terlepas dari apapun yang dibutuhkan, aku senang banget. Apalagi disupport dengan teman-teman yang luar biasa, tim yang luar biasa juga. Aku senang banget dan aku kalau diajak lagi aku tidak akan ragu kayak ayo gitu. Gak apa-apa kalau horor lagi, gak apa-apa. Keisha boleh ceritain dong gimana sih pengalaman kamu dengan ibu kamu yang katanya sering banget nonton film horor? Dulu tuh sebenarnya dari kecil banget, jadi jadwal di rumah aku tuh selalu sama. Kalau misalnya jadi pulang sekolah, makan malam bareng, itu cerita-cerita kayak kegiatan di sekolah, di kerja ada apa, terus setelah itu sholat, segala macam. Terus jam 8 itu waktunya kita nonton film bareng. Jadi di tengah tuh semuanya kakak, adik aku, papa, mama berlima. Selalu nonton film horor yang berganti. Bahkan dulu DVD kan zamannya, jadi kita sewa atau beli DVD gitu tiap hari kita pilih kayak aku pilih apa, kakakku pilih apa gitu. Terus di rolling tiap harinya. Jadi kita selalu nonton film horor. Bahkan sampai sekarang nobar, bahkan semalam aku nonton film horor bareng sama mamaku. Jadi masih rutinitas itu masih jalan sampai sekarang, meskipun papaku di mana, kakakku di mana, karena kuliah dan kerjanya beda-beda. Cuman sampai sekarang masih jalan, dan begitu aku dapet tawaran, mereka sangat amat excited, tidak kalah excited sama aku. Film, boleh nggak tahu film favorit kamu yang horor tuh apa sih? Film favorit aku Malam Pencabut Nyawa. Iya, itu benar. Benar, jadi jangan nonton. Keisha sama Mika ini lokasi di mana sih kalau boleh tahu nih? Kita lokasi full syuting kita di Yogyakarta. Yogyakarta. Yes, bahkan banyak banget melibatkan aktor-aktor dari Jogja juga. Mungkin punya pengalaman mistis di lokasi kah selama proses syuting berlangsung atau seperti apa? Aku jawab kakak dulu karena jawabnya cepat, kita cuma nggak sampai sebulan ya, 25 harian. 25 hari. Tadi apakah maaf? Pengalaman mistis mungkin sama di lokasi ada nggak? Oh ya. Paling yang itu yang ceritain yang Tapi nggak ada yang gimana-gimana sih Iya. sebenarnya kak. Cuman waktu itu sempat ngerasa. Jadi waktu itu adegannya itu aku sama Tirta kebetulan lagi berdua, Wulan sama Tirta. Itu udah jam 1-2 pagi ya. jam 2 Jam 2 pagi, terus memang aku lagi kotor, lagi ada tamu bulanan itu. Terus kita di lokasi yang ini TPA, sampah. tempat pembuangan akhir yang gede banget. Terus di sininya danau yang gede banget juga. Terus di sini kuburan. Jadi itu kayak satu kotak itu banyak banget tempat serem, terus ada pohon-pohon yang gede banget segala macam. Terus kita tuh adegannya dari belakang berdua. Iya. Nah, di syutingnya itu dari depan. Jadi tim-tim kameramen segala macam, Mas Tata juga di depan jauh banget tuh. Kita di belakang naik motor, terus tiba-tiba cuman kayak gitu-gitu doang, pusing, mual. Terus itu dikasih minum, didoain, terus sudah selesai. Jadi nggak ada yang gimana-gimana sih sebenarnya. Gimana sih ngebangun bonding antara Devano kamu berdua, karena kan katanya tadi sahabatan ya? Iya, sebenarnya kita bertiga tuh memang sudah sering main, teman nongkrong Jadi juga. begitu kita dapet tawaran, kita senang banget. Bahkan kita tiap malam kayak telepon, apalagi begitu tahu melibatkan banyak orang, ada Kak Ratu, ada Om Kiki Narendra juga. Kita malam itu telepon kayak gimana nih kita senior, apalagi kita baru banget main film horor kan, jadi makin takut. Tapi alhamdulillah gampang banget ngebangunnya karena nggak pernah gimana-gimana. Gampang banget kok. Kayak secara otomatis aja jadi. Karena ada acting coach juga segala macam, jadi kita juga sering bersamaan gitu. Terus kayak sebenarnya yang paling penting tuh aku tahu Devano lebih dalam, aku tahu Keisha lebih dalam. Kemudian aku masuk ke karakternya. Aku sudah kenal Devano, baru aku bakal kenal Respati ini seperti ini ternyata karakternya. Perbedaan antara Devano dan Respati, baru kita nge-build karakter sama-sama. Begitu juga dengan Keisha ini seperti ini orangnya, tapi Wulan seperti ini. Jadi banyak korelasi itu yang akhirnya saling menyeimbangkan, saling melengkapi kita. Terus berguna banget untuk kita di set, di lokasi, dan untuk syuting. Jadi mungkin perbedaannya lebih ke, kalau Keisha, Mika, dan Devano memang sudah berteman sejak lama, sudah sering main juga. Cuman mungkin gimana caranya kita membangun roh yang baru tapi dengan wujud yang sama kan. Cuman isinya aku, Wulan, Tirta, sama Respati. Jadi begitu sih gimana caranya kayak kalau Respati gini, berarti Wulan kayak gini. Pertemanan kan selalu gitu kan, selalu ada yang ini misalnya gampang naik, yang ini yang sabar kayak gitu kan. Itu melengkapinya kayak gitu sih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih. Berapa? Foto sendiri. Foto sendiri boleh nggak? Oke. Jalan ya, sambil jalan ya. Maaf ya, sambil jalan ya. Mario, sambil jalan ya. Sambil jalan kali ya. Jadi kita aja kak. Waduh.
sedikit nih menanggapinya Kak Keisha. Hati-hati ya. Sorry makanya. Kita mau ke bawah. Ada banyak kursi. Gimana Kak? Sedikit aja kan statementnya Kak. Benar nggak sih Kak bahwa kabar kamu udah putus? Osis. Belum. Jauh ini benar nggak sih Mas? Kak, kabarnya? Kalau mau tanya tentang film aja. Ya film aja Mau tanya ya. apa, boleh. Pelan-pelan ya guys, sudah jatuh. Hati-hati yang mundur. Enggak. Ngeri banget cuy. Kenapa? Nggak beralih sih, kalau bisa jalan dua-duanya aku pengen jalan. Semoga. Top global. Oh. Tapi Mama Is itu nggak kak, positif nggak? Kakak kemarin apa? Mimisan. Aku jarang sih kalau misalkan soal film-film cerita-cerita gitu. Iya. Oh jarang. Sih. Oke, makasih. Makasih ya.